Assalamualaikum. Apa kabar kawan inspirasi? Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan di setiap harinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebuah sudut kota Baghdad, matahari terbit membawa kabar baru yang akan mengubah hari Abu Nawas. Seperti biasa, sang penasihat raja yang cerdik ini dihadapkan pada tantangan yang tidak lazim, menangkap angin. Pagi itu, Abu Nawas dipanggil ke istana dengan segera. Langkahnya ringan namun pikirannya berat, memikirkan apa lagi yang akan diminta oleh baginda raja kali ini. Sesampainya di istana, ia disambut dengan senyuman baginda yang misterius. Abu Nawas, belakangan ini aku mempunyai masalah dengan perutku, dan tabib istana berkata kalau ini dikarenakan angin. Jadi engkau aku panggil karena aku memiliki tugas khusus untukmu, kata baginda raja, sambil menepuk bahu Abu Nawas. Aku ingin engkau menangkap angin dan memenjarakannya. Abu Nawas, yang biasanya cepat dengan jawaban, kali ini terdiam. Ia tahu bahwa angin tidak bisa dilihat atau disentuh. Bagaimana mungkin ia menangkap sesuatu yang tak kasat mata? Namun, baginda raja tidak memberi ruang untuk keraguan. Engkau memiliki waktu 3 hari Abu Nawas. Aku yakin engkau bisa melakukannya, ujar baginda dengan penuh keyakinan. Dengan hati yang berat, Abu Nawas meninggalkan istana. Ia berjalan menyusuri pasar, melihat orang-orang berlalu lalang, sambil berpikir keras. Bagaimana cara menangkap angin, gumamnya. Malam telah tiba di Baghdad, dan lampu-lampu di pasar mulai padam satu persatu. Abu Nawas masih terjaga, duduk di meja kerjanya yang berantakan dengan gulungan kertas dan tinta yang telah tumpah. Ia merenung dalam kesunyian malam, mencari jawaban atas tugas yang diberikan baginda raja. Di luar, angin berhembus lembut, seolah-olah mengejek usahanya yang sia-sia. Abu Nawas menghela napas. Angin, oh angin, bisakah kau memberiku petunjuk, gumamnya. Keesokan harinya, Abu Nawas memutuskan untuk berkonsultasi dengan beberapa sahabatnya yang terkenal bijaksana. Ia mengunjungi sang astronom, yang memandang bintang-bintang untuk menemukan jawaban atas fenomena alam. Angin adalah bagian dari alam semesta yang luas Abu Nawas. Mungkin kau harus mencari jawaban di langit, bukan di bumi, saran sang astronom. Kemudian, ia menemui sang penyair, yang sering menulis tentang angin dalam puisinya. Angin adalah musik alam Abu Nawas. Dengarkanlah lagunya, mungkin kau akan menemukan ritmenya, kata sang penyair dengan mata berbinar. Setelah itu, Abu Nawas mendatangi seorang sufi yang dikenal dengan kearifannya. Angin adalah ciptaan Tuhan Abu Nawas. Kau tidak bisa menangkapnya, tetapi kau bisa merasakannya, ujar sufi tersebut sambil tersenyum. Abu Nawas pulang dengan pikiran yang lebih kacau dari sebelumnya. Ia telah mendapat banyak saran, tetapi tidak satu pun yang memberinya solusi. Ia duduk kembali di meja kerjanya, menatap gulungan kertas yang kosong, dan berpikir keras. Abu Nawas merasa beban di pundaknya semakin berat. Ia telah menghabiskan waktu untuk mencari cara menangkap angin, namun semua usahanya sia-sia. Kegelisahan mulai menyelimuti pikirannya, dan ia merasa hampir putus asa. Di tengah keputusasaannya, Abu Nawas memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kota, berharap mendapatkan inspirasi. Ia melewati pasar yang ramai, taman yang indah, dan akhirnya duduk di tepi sungai Tigris yang tenang. Ia menutup matanya, mencoba merasakan angin yang berhembus lembut di wajahnya. Angin, kau bebas bergerak tanpa terlihat, tanpa bisa ditangkap, gumam Abu Nawas. Aku harus menemukan cara untuk menunjukkan keberadaanmu tanpa harus menangkapmu. Saat itulah, seorang anak kecil berlari melewatinya, mengejar layang-layang yang terbang tinggi di langit. Abu Nawas membuka matanya dan melihat layang-layang itu bergerak mengikuti arah angin. Sebuah ide mulai terbentuk di benaknya. Ia bergegas kembali ke rumahnya, mengumpulkan beberapa barang yang ia perlukan, dan mulai bekerja pada rencananya. Abu Nawas tahu bahwa ia tidak memiliki banyak waktu, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Abu Nawas terbangun dari lamunannya dengan sebuah ide yang mungkin bisa menyelesaikan masalahnya. Ia teringat akan kisah Aladin dan lampu ajaibnya, di mana jin yang tidak terlihat bisa melakukan apa saja yang diminta oleh pemilik lampu. Dengan semangat baru,
Abu Nawas mulai merencanakan. Ia memutuskan untuk menciptakan sebuah perangkap angin yang tidak hanya akan menunjukkan keberadaan angin tetapi juga menangkap esensinya. Ia menghabiskan sisa malam itu untuk membuat sebuah layang-layang besar yang akan ia gunakan untuk menunjukkan kekuatan dan arah angin. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli beberapa barang yang ia perlukan. Ia membeli kain tipis, benang yang kuat, dan beberapa batang bambu. Ia juga membeli sebuah botol besar dengan tutup yang rapat. Ini akan menjadi penjara anginku, pikirnya. Setelah kembali ke rumah, Abu Nawas mulai bekerja. Ia memotong kain menjadi bentuk yang sempurna dan mengikatnya pada kerangka bambu. Ia memastikan bahwa setiap sambungan kuat dan tidak akan lepas ketika layang-layang itu terbang. Ketika layang-layang selesai, Abu Nawas membawanya ke lapangan terbuka. Ia melemparkan layang-layang itu ke udara dan segera, angin menangkapnya dan membawanya terbang tinggi. Abu Nawas merasa lega melihat layang-layang itu terbang, karena ini berarti rencananya berhasil. Ia kemudian mengambil botol besar yang telah ia siapkan dan menempatkannya di dekat layang-layang yang terbang. Sekarang, aku hanya perlu menunjukkan ini kepada Baginda, gumam Abu Nawas. Abu Nawas bangun pagi-pagi sekali, sebelum matahari menampakkan sinarnya di ufuk timur. Ia merasa bersemangat dengan ide yang telah terbentuk di benaknya semalam. Hari ini, ia akan menyiapkan perangkap angin yang cerdik. Dengan langkah yang tergesa-gesa, Abu Nawas pergi ke bengkel kerjanya. Ia mulai memotong kain tipis yang telah ia beli menjadi beberapa bagian besar. Kain-kain itu akan ia jadikan layar untuk layang-layang raksasanya. Ia juga mempersiapkan beberapa batang bambu yang akan digunakan sebagai rangka layang-layang. Setelah beberapa jam bekerja keras, layang-layang raksasa itu akhirnya selesai. Abu Nawas memandang karyanya dengan penuh kepuasan. Inilah yang akan membuktikan keberadaan angin kepada Baginda, gumamnya. Selanjutnya, Abu Nawas mengambil botol besar yang telah ia siapkan sebelumnya. Ia membersihkannya dengan hati-hati, memastikan tidak ada debu atau kotoran di dalamnya. Botol ini akan menjadi penjara angin, pikirnya. Abu Nawas kemudian pergi ke lapangan terbuka di luar kota. Ia membawa layang-layang raksasanya dan botol besar tersebut. Dengan bantuan beberapa anak kecil yang penasaran, ia berhasil menerbangkan layang-layang itu. Angin pagi yang sejuk membantu layang-layang itu terbang tinggi. Sambil memegang tali layang-layang, Abu Nawas merasakan tarikan angin. Ia tahu bahwa ini adalah bukti yang tidak bisa dipungkiri tentang keberadaan angin. Dengan hati yang gembira, ia kembali ke rumahnya, membawa botol besar dan layang-layang yang masih terbang di udara. Besok, aku akan membawa ini ke istana dan menunjukkan kepada Baginda bahwa aku telah berhasil menangkap angin, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Dengan hari terakhir yang ditentukan Baginda Raja semakin dekat, Abu Nawas merasa tekanan waktu yang semakin berat. Namun, ia tidak membiarkan kecemasan menguasai dirinya. Dengan peralatan yang telah ia siapkan, ia berangkat ke lapangan terbuka di luar kota sebelum fajar menyingsing. Di tengah keheningan pagi, hanya suara gesekan daun dan desiran angin yang terdengar. Abu Nawas menyiapkan layang-layang raksasanya, mengikat tali dengan kuat pada rangka bambu yang telah ia buat. Dengan hati-hati, ia melepaskan layang-layang itu ke udara, membiarkan angin pagi yang lembut mengangkatnya tinggi ke langit. Sementara itu, botol besar yang akan menjadi penjara angin, sudah siap di sampingnya. Abu Nawas memegang botol itu dengan erat, menunggu momen yang tepat. Ketika layang-layang telah mencapai ketinggian yang diinginkan, ia membuka tutup botol dan dengan cepat menutupnya kembali, seolah-olah telah menangkap angin di dalamnya. Sekarang aku punya bukti yang tak terbantahkan, gumam Abu Nawas sambil tersenyum puas. Ia membawa botol tersebut dengan hati-hati, seakan-akan ia memegang sesuatu yang sangat berharga. Ketika matahari mulai naik, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan botol yang tertutup rapat. Ia menaruh botol itu di tempat yang aman, menyiapkan diri untuk pertemuan dengan Baginda Raja nanti. Akan tetapi, semua persiapan yang telah direncanakan Abu Nawas kandas, karena ia sendiri tidak bisa merasakan atau melihat angin di dalam botol tersebut. Dan pada akhirnya Abu Nawas merasa kalau ia akan gagal dalam mengerjakan tugas dari Baginda Raja. Malam terakhir ia habiskan untuk merenung kembali, bagaimana ia bisa menyelesaikan tugas dari Baginda besok. Akhirnya saat memikirkan tugas dari Baginda dalam keadaan perut kosong,
Ia merasakan gejolak angin di dalam perutnya dan seketika mendapatkan ide untuk memenjarakan kentutnya ke dalam botol yang memang sudah dipersiapkan sejak kemarin. Hari yang dinanti telah tiba, hari yang akan menentukan nasib Abu Nawas di hadapan Baginda Raja. Dengan langkah yang mantap, Abu Nawas memasuki istana, membawa botol besar yang ia klaim berisi angin yang telah ia tangkap. Di dalam istana, Baginda Raja sudah menunggu dengan penuh antisipasi. "Nah Abu Nawas, apakah engkau telah berhasil dalam tugas yang kuberikan?" tanya Baginda dengan nada penasaran. Abu Nawas memberi hormat dan menjawab, "Ya Tuanku yang mulia, dengan izin Allah, hamba telah berhasil menangkap angin dan memenjarakannya dalam botol ini." Ia menunjukkan botol besar yang tertutup rapat kepada Baginda. Baginda Raja mengambil botol itu, memeriksanya dengan teliti. "Tetapi aku tidak melihat apa-apa di dalamnya," kata Baginda dengan rasa ragu. "Memang benar Tuanku, angin tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tetapi keberadaannya nyata," Abu Nawas menjelaskan dengan tenang. "Jika Paduka berkenan, bukalah tutup botol ini dan Paduka akan merasakan bukti dari angin yang telah hamba tangkap." Dengan perlahan, Baginda Raja membuka tutup botol tersebut. Seketika, sebuah hembusan angin keluar dari dalam botol. Baginda merasakan bau menyengat keluar dari dalam botol. Baginda Raja terkejut dan marah dengan apa yang ia dapatkan, lalu ia berkata, "Apa ini Abu Nawas? Engkau mencoba mempermainkan aku," kata Baginda dengan nada kesal. "Ampun Tuanku yang mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol. Karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol," kata Abu Nawas ketakutan. Tetapi Baginda tidak jadi marah karena penjelasan Abu Nawas memang masuk akal. Abu Nawas tersenyum, merasa lega dan puas karena telah berhasil melewati tantangan lain dari Baginda Raja. Setelah membuktikan keberhasilan penangkapan angin, Abu Nawas menghadapi tantangan baru dari Baginda Raja. "Kau memang telah memenjarakan angin di dalam botol ini, meskipun kau telah menipuku, tapi aku masih terima alasanmu. Tapi bisakah kau mengendalikan angin itu?" tanya Baginda dengan rasa ingin tahu yang besar. Abu Nawas tidak terkejut dengan permintaan tambahan ini. Ia sudah memikirkan bahwa Baginda mungkin akan meminta lebih dari sekadar bukti penangkapan angin. "Tuanku yang mulia, angin adalah ciptaan Allah yang bebas dan tidak bisa dikendalikan oleh manusia," jawab Abu Nawas dengan bijak. "Namun, dengan izinnya, kita bisa belajar untuk hidup berdampingan dengan angin dan memanfaatkannya untuk kebaikan." Baginda Raja merenung sejenak atas jawaban Abu Nawas. "Baiklah, Abu Nawas. Aku ingin kau menunjukkan padaku bagaimana kita bisa memanfaatkan angin untuk kebaikan." Abu Nawas mengangguk dan meminta izin untuk mempersiapkan demonstrasi. Ia mengumpulkan beberapa anak kecil dan mengajak mereka membuat kincir angin dari kertas dan bambu. Mereka juga membuat layang-layang yang lebih banyak dan berwarna-warni. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan anak-anak dan peralatan mereka. Di hadapan Baginda Raja dan para penghuni istana, mereka melepaskan layang-layang ke udara, dan lapangan istana pun segera dipenuhi dengan warna-warni layang-layang yang indah. Kemudian, Abu Nawas memperlihatkan kincir angin yang berputar cepat ketika ditiup angin. "Lihatlah tuanku, ini adalah salah satu cara kita memanfaatkan angin. Kincir angin bisa digunakan untuk menggiling gandum atau memompa air," jelas Abu Nawas. Baginda Raja terkesan dengan demonstrasi itu dan memuji kecerdikan Abu Nawas. "Engkau tidak hanya cerdik, tapi juga memiliki hati yang besar, Abu Nawas. Engkau telah mengajarkan kita pelajaran yang berharga hari ini," kata Baginda dengan senyum lebar. Setelah demonstrasi yang mengesankan tentang memanfaatkan angin, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan perasaan puas. Namun, kegembiraannya tidak berlangsung lama karena Baginda Raja segera mengirim utusan dengan permintaan baru. "Abu Nawas, Baginda Raja ingin engkau mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilanmu," kata utusan tersebut. Abu Nawas merasa terhormat dan sekaligus terbebani dengan tugas baru ini. Ia harus menyelenggarakan pesta yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan bantuan teman-temannya, Abu Nawas mulai merencanakan pesta. Ia ingin pesta ini menjadi simbol keberhasilan dan kecerdikan. "Pesta ini akan menjadi pesta angin," gumamnya. Ia meminta para pengrajin untuk membuat berbagai permainan yang ditenagai oleh angin, seperti kincir angin kecil yang bisa diputar untuk memenangkan hadiah, dan layang-layang yang bisa diadu.
Ia juga mengatur agar musisi memainkan alat musik tiup yang merdu. Ketika hari pesta tiba, istana Baginda Raja dipenuhi dengan dekorasi yang indah dan penuh warna. Angin yang berhembus lembut menambah suasana pesta menjadi lebih hidup. Para tamu terpesona dengan kreativitas Abu Nawas dan menikmati setiap aspek pesta tersebut. Baginda Raja sangat terkesan dengan pesta yang diselenggarakan Abu Nawas. Engkau tidak hanya seorang penasihat yang cerdik, tapi juga seorang perencana pesta yang luar biasa, puji Baginda. Abu Nawas tersenyum, merasa bangga karena telah memberikan kegembiraan kepada banyak orang. Ia berharap bahwa pesta ini akan diingat sebagai simbol dari kecerdikan dan keberhasilan. Setelah kesuksesan pesta yang meriah, Abu Nawas duduk sendirian di tepi sungai Tigris, menatap air yang mengalir tenang. Ia merenungkan semua peristiwa yang telah terjadi, dari tugas yang mustahil hingga pesta yang luar biasa. Setiap tantangan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh, gumam Abu Nawas. Dan setiap kemenangan adalah kesempatan untuk berbagi kebahagiaan. Abu Nawas memutuskan untuk menulis sebuah buku tentang petualangannya, berharap bahwa kisah-kisahnya akan menginspirasi dan menghibur orang lain. Ia menulis tentang pentingnya kecerdikan, keberanian, dan kerendahan hati. Ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan hidup berdampingan dengan alam. Buku itu segera menjadi populer di seluruh Baghdad. Orang-orang dari segala usia membaca kisah-kisah Abu Nawas dan belajar dari kecerdikannya. Abu Nawas menjadi lebih dari sekadar penasihat raja, ia menjadi guru bagi banyak orang. Di akhir hari, Abu Nawas kembali ke istana untuk bertemu dengan Baginda Raja. Engkau telah memberikan banyak pelajaran kepada kita semua Abu Nawas, kata Baginda Raja. Aku berterima kasih atas semua yang telah engkau lakukan. Abu Nawas memberi hormat. Terima kasih tuanku. Hamba hanya berharap bahwa apa yang hamba lakukan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Dengan senyum yang lebar, Abu Nawas berjalan keluar dari istana, siap untuk petualangan baru yang mungkin menantinya di masa depan. Demikianlah kisah Abu Nawas dan petualangan anginnya berakhir, tetapi pelajaran yang ia berikan akan terus hidup dalam hati dan pikiran kita. Demikianlah kisah Abu Nawas, yang tidak pernah kehabisan ide, untuk menyelesaikan segala masalah yang ia hadapi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada saran dan kritik, atau request kisah inspiratif lainnya, silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga DM ke akun sosial kami di kolom deskripsi di bawah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.